warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat ya. Baik, untuk kali ini kita akan membahas tentang perubahan sosial. Adapun pembahasan kita pada pagi ini yaitu yang pertama, mengetahui pengertian dari perubahan sosial dan mendeskripsikan terjadinya perubahan sosial. Yang kedua, dapat membedakan faktor penghambat dan faktor pendorong perubahan sosial. Yang ketiga, mengetahui kemajuan dan kemunduran dari adanya perubahan sosial. Apa sih perubahan sosial itu? Menurut Surjono Sukanto, perubahan sosial adalah perubahan-perubahan pada lembaga kemasyarakatan di suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk nilai-nilai sikap dan perilaku di antara kelompok masyarakat. Jadi, singkatnya, perubahan sosial yaitu terjadinya perubahan sikap, nilai-nilai, ataupun pola perilaku di dalam kelompok masyarakat. Terjadinya perubahan di dalam masyarakat tidak dapat dihindari karena perubahan tersebut terkait dengan perubahan pada lembaga, nilai, perilaku, organisasi, kelompok, dan lapisan sosial. Perubahan sosial juga meliputi berbagai hal seperti cara berpikir, berperilaku, dan perubahan alat-alat untuk memenuhi kebutuhan manusia. Jadi kita ambil contoh misalkan pola berpikir yang masih minim itu disebabkan karena kurangnya ilmu pengetahuan. Yang kedua, contoh juga dari alat-alat komunikasi. Misalnya pada zaman dahulu kan orang berkomunikasi lewat surat menyurat atau lewat telepon biasa gitu. Nah, sedangkan pada zaman sekarang dengan teknologi yang sudah canggih, muncullah sebuah smartphone dengan sarana internet, karena hal itulah yang menyebabkan adanya perubahan di dalam masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi selanjutnya kita akan membahas mengenai faktor pendorong perubahan sosial. Baiklah anak-anak ibu, kita langsung masuk ke materi. Nah, jadi ada dua faktor pendorong perubahan sosial. Yang pertama ada faktor internal dan yang kedua ada faktor eksternal. Nah, kita bahas satu-satu terlebih dahulu. Yang pertama adalah faktor internal. Yang dikatakan dengan faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri masyarakat itu sendiri. Dalam hal faktor internal, ada beberapa penyebab terjadinya perubahan sosial. Yang pertama yaitu mengenai bertambah atau berkurangnya jumlah penduduk. Nah, dengan bertambahnya atau berkurangnya jumlah penduduk dapat menyebabkan terjadinya perubahan sosial. Kita misalkan hal tersebut terjadi karena adanya urbanisasi, yang dimana kita ketahui bahwa arti dari urbanisasi itu sendiri adalah perpindahan penduduk dari desa ke kota. Nah, adanya urbanisasi ini telah menyebabkan terjadinya perubahan dalam masyarakat itu. Nah, perubahannya adalah dalam hal mata pencaharian, yang tadinya masyarakat di desa bekerja sebagai petani, namun setelah masyarakat itu pindah ke kota, mata pencahariannya banyak yang bekerja di bidang industri dan lain-lain sebagainya. Faktor internal yang kedua yakni adanya penemuan baru. Adanya penemuan baru dapat menyebabkan terjadinya perubahan sosial. Kita misalkan penemuan baru tersebut adalah dalam bidang iptek, yakni ditemukannya sebuah handphone sebagai alat untuk berkomunikasi, di mana kita ketahui bahwasanya dalam hal berkomunikasi tentunya terjadi yang namanya perubahan sosial. Nah, dari contoh tersebut menunjukkan bahwasanya adanya penemuan baru yang terdapat dalam masyarakat menyebabkan terjadinya perubahan sosial. Faktor internal yang ketiga adalah konflik sosial. Konflik sendiri diartikan sebagai pertentangan antara individu ataupun kelompok. Konflik sosial dapat menyebabkan terjadinya perubahan sosial, seperti misalnya konflik yang terjadi antara pemerintah dengan masyarakat. Selanjutnya, faktor internal yang keempat adalah pemberontakan atau revolusi. Nah, dengan adanya pemberontakan atau revolusi dapat menyebabkan terjadinya perubahan sosial.
Contohnya adalah pemberontakan atau revolusi kemerdekaan Indonesia yang telah menyebabkan terjadinya perubahan sosial, yakni Indonesia yang tadinya adalah negara terjajah, akhirnya berubah menjadi negara yang merdeka. Nah, baik anak-anak, sekarang kita masuk tentang faktor perubahan sosial yang kedua, yakni tentang faktor eksternal sendiri, artinya faktor yang berasal dari luar masyarakat. Dalam hal faktor ini, terdapat beberapa hal yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial. Yang pertama, mengenai pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Nah, adanya pengaruh dari kebudayaan masyarakat lain dapat menyebabkan terjadinya perubahan sosial. Oke, contoh faktor eksternal yang kedua adalah kondisi alam yang berubah. Adanya kondisi alam yang berubah dapat menyebabkan yang namanya terjadinya perubahan sosial. Contohnya adalah terjadinya bencana alam seperti banjir, tsunami, tanah longsor, gunung meletus, dan lain sebagainya. Di mana adanya bencana alam tersebut menyebabkan terjadinya perubahan sosial seperti masyarakat kehilangan harta benda, jatuhnya korban jiwa, terjadinya kerusakan lingkungan, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah faktor eksternal yang ketiga adalah peperangan. Adanya peperangan dapat menyebabkan terjadinya perubahan sosial. Baik, materi selanjutnya mengenai faktor penghambat perubahan sosial. Contoh faktor yang pertama yaitu kurangnya hubungan atau interaksi dengan masyarakat lain. Masyarakat yang kurang berhubungan dengan masyarakat lain, biasanya mereka tinggal di daerah terpencil atau pelosok pedalaman. Akibatnya, mereka mengalami ketertinggalan di berbagai bidang, seperti bidang pendidikan, ekonomi, sosial, politik, dan lain sebagainya. Contoh faktor yang kedua, perkembangan ilmu pengetahuan yang lambat. Pendidikan yang tertinggal biasanya masyarakat yang tinggal di daerah pedalaman atau daerah terpencil, dikarenakan berbagai hal seperti kurangnya perhatian dari pemerintah, kurangnya tenaga pendidik, dan tidak memiliki fasilitas memadai. Faktor penghambat yang ketiga yaitu sikap masyarakat yang tradisional dan menolak yang adanya perubahan. Dikarenakan bahwa perubahan tersebut akan membuat mereka merasa takut kehilangan kebudayaannya. Contoh faktor yang keempat, prasangka buruk terhadap budaya baru. Baik, contoh yang terakhir, yaitu contoh yang kelima, adanya adat atau kebiasaan. Contohnya adalah kebiasaan masyarakat di desa ketika dalam memotong padi menggunakan celurit. Dengan adanya kebiasaan tersebut akan sulit diubah meskipun sudah ada penemuan baru, yakni mesin pemotong padi. Hal tersebut terjadi karena masyarakat itu menganggap bahwa mesin itu akan membuat mereka kehilangan pekerjaannya. Baiklah anak-anak ibu, itu saja materi yang dapat ibu sampaikan, yakni tentang faktor pendorong dan faktor penghambat perubahan sosial. Materi selanjutnya akan dibahas oleh rekan ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Halo teman-teman, nah tadi kan sudah dijelaskan tentang apa itu perubahan sosial, terus jenis-jenis perubahan sosial, terus faktor penghambat perubahan sosial. Nah di sini kakak akan menjelaskan tentang dampak dari perubahan sosial. Nah perubahan sosial sendiri bisa berdampak progresif atau bersifat menuju kemajuan dan bersifat regresif atau malah menuju kemunduran. Nah, perubahan sosial yang bersifat progresif ini yaitu perubahan di mana perubahan ini membawa masyarakat menjadi lebih baik. Nah, sebagai contoh adanya revolusi industri yang mana yang tadinya industri dilakukan secara manual sekarang sudah bisa digantikan oleh mesin-mesin dan teknologi canggih gitu. Dan itu membuat masyarakat menjadi terbantu gitu. Nah, kalau perubahan regresif sendiri atau bersifat kemunduran seperti dampak dari globalisasi. Nah, globalisasi memang mempunyai dampak positif dan negatif. Nah, salah satu dampak negatif yaitu salah satunya masuknya budaya-budaya asing ke dalam suatu masyarakat, dan itu dapat merubah norma-norma yang tadinya baik menjadi kurang baik gitu. Sebagai contoh, dulu orang suka misalkan jika bertemu bertutur sapa, atau sekarang akibat dari globalisasi budaya-budaya asing yang masuk,
Nah, kita menjadi lebih individualis dan itu dinamakan perubahan sosial bersifat kemunduran gitu. Jadi hilangnya rasa peduli, rasa toleran, dan rasa gotong royong akibat dari budaya-budaya asing yang masuk ke dalam budaya masyarakat kita. Nah, jadi pada kesimpulannya, perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi di suatu masyarakat yang mana dari perubahan tersebut mengubah nilai-nilai serta norma-norma yang ada pada masyarakat itu sendiri. Nah, untuk jenis-jenis perubahan ada 3, yaitu yang pertama perubahan dilihat dari waktunya. Ada perubahan yang cepat dan ada perubahan yang relatif lambat, atau biasa kita sebut evolusi dan revolusi. Nah, untuk perubahan yang kedua, perubahan dilihat dari pengaruhnya. Ada perubahan yang berpengaruh kecil dan ada perubahan yang berpengaruh besar. Nah, yang ketiga, ada perubahan dilihat dari perencanaannya. Ada perubahan yang direncanakan dan ada perubahan yang tidak direncanakan. Faktor pendorong perubahan itu sendiri ada 2 ya, ada faktor internal dan faktor eksternal. Untuk faktor menghambat dari suatu perubahan yaitu kurangnya interaksi, terus transisi terhadap budaya-budaya baru, lalu lambatnya kemajuan. Mungkin sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan kami maaf sebesar-besarnya. Terima kasih, sampai jumpa.